punya kemampuan untuk melihat, untuk melakukan pemindaian energi spiritualitas, memang merasa ada sesuatu yang hilang. Apakah ini hanya fenomena alami atau ada rencana sistematis dari kekuatan global untuk menghancurkan energi spiritual Jawa? Ini pertanyaan kunci untuk Anda semua ya. Buat yang nggak tahu, ngaku aja. Buat yang tahu, ini adalah jawabannya. Mengapa spiritualitas Jawa melemah secara drastis dalam beberapa dekade terakhir? Apakah ada kepentingan global power menggunakan kekuasaan mereka, menggunakan kekuatan mereka untuk memiliki kepentingan menghilangkan energi ini? Jika benar, apa tujuan mereka? Jadi ini Pulau Jawa bukan sekedar daratan yang dipenuhi hiruk-pikuk peradaban. Ini adalah entitas energi, sebuah pusat gelombang spiritual yang telah bergetar selama ribuan tahun. Jika kita melihatnya melalui fisika kuantum, kita akan menemukan bahwa energi spiritual Jawa bukanlah mitos, melainkan manifestasi dari interaksi antara kesadaran kolektif, medan elektromagnetik, dan struktur kuantum realitas. Pulau Jawa sebagai medan energi dan resonansi spiritual. Dan ini memang indeed gitu. Pulau Jawa itu medan energi dan resonansi spiritual. Dalam fisika kuantum, dikenal konsep zero point field, sebuah medan energi laten yang menghubungkan semua partikel di alam semesta. Jika medan ini dikaitkan dengan spiritualitas, maka Pulau Jawa ini bisa dianggap sebagai node energi besar dalam jaringan kesadaran global yang disebut kemudian dengan konsep zero point field ini. Jawa telah menjadi pusat peradaban yang dihuni oleh orang ribuan tahun yang lalu. Dan ini juga sebabnya kenapa Jawa menjadi magnet. Sehingga 65% sampai 70% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Ini penjelasannya banyak dan termasuk dari apa yang saya sampaikan ini. Jawa ini pusat peradaban, dihuni oleh para nenek moyang, para leluhur, yang mereka ini menjalankan berbagai praktik-praktik spiritual, tapa brata, tirakat, zikir, mantra, hingga meditasi sunyi di puncak gunung dan gua-gua mistik. Semua praktik ini menciptakan gelombang kesadaran transcendence yang terkunci dalam medan kuantum tanah Jawa. Studi dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh pikiran dan emosi manusia dapat memengaruhi lingkungan sekitar. Jika energi seseorang dapat mengubah medan lokal, bagaimana dengan ribuan tahun praktik spiritual yang dilakukan oleh jutaan manusia di tanah Jawa? Dalam bahasa fisika, kita bisa membayangkan bahwa Pulau Jawa ini memiliki frekuensi dasar, seperti getaran atom yang unik. Interaksi manusia, ritual, dan energi pikiran mereka menciptakan entangled kuantum, menghubungkan individu dengan sejarah dan spiritualitas tanah ini. Jika kita melihat arsitektur candi-candi seperti Borobudur, Prambanan, Gunung Padang, dan candi-candi yang lain, ini adalah medan elektromagnetik. Pola-polanya sangat khas. Borobudur didesain seperti mandala raksasa dengan geometri yang selaras dengan rasio Fibonacci, menunjukkan resonansi frekuensi sakral. Gunung Padang, situs megalitikum tertua, memiliki anomali medan elektromagnetik di dalamnya, seolah-olah menyimpan energi laten yang belum sepenuhnya dipahami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa lokasi di Jawa memiliki medan elektromagnetik anomali yang bisa berarti adanya struktur bawah tanah atau residu energi dari aktivitas spiritual masa lalu. Dalam teori kuantum, ini bisa dijelaskan dengan konsep memori medan, sebuah hipotesis bahwa tempat tertentu bisa menyimpan energi dari aktivitas masa lalu, layaknya kristal kuarsa yang bisa merekam informasi. Kesadaran kolektif Jawa dan efek kuantum. Dalam fisika kuantum, ada konsep non-local consciousness, yang berarti bahwa kesadaran tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini sejalan dengan fenomena di Jawa. Bagaimana kisah-kisah spiritual, mitos, bahkan getaran dari orang-orang terdahulu masih bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Jika kita mengambil eksperimen double slit
dalam mekanika kuantum sebagai analogi, maka Pulau Jawa adalah layar eksperimen, sementara kesadaran manusia adalah pengamat yang menentukan bentuk realitas di tanah ini. Ketika banyak orang di Jawa percaya bahwa tempat ini sakral, maka secara kuantum mereka benar-benar menciptakan realitas spiritual itu. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui berbagai bentuk. Kesadaran kolektif orang Jawa terhadap spiritualitas menyebabkan medan informasi yang terus berkembang. Orang-orang pada berdatangan ke situs-situs sakral sering mengalami pengalaman mistis. Bisa jadi ini adalah bentuk interaksi dengan medan kuantum yang telah lama ada. Energi dalam ritual seperti selamatan atau doa bersama mungkin bekerja melalui mekanisme interferensi kuantum, di mana pikiran kolektif memperkuat suatu realitas tertentu. Simpulannya, Pulau Jawa ini adalah superposisi energi spiritual. Jika dilihat dari perspektif fisika kuantum, Pulau Jawa ini bukan sekedar tanah biasa. Ini medan energi hidup yang terjalin dengan kesadaran manusia selama ribuan tahun. Ritual-ritual Jawa menciptakan frekuensi yang terus beresonansi dalam medan elektromagnetik tanah ini. Candi-candi dan situs-situs kuno adalah pemancar dan penyimpan energi spiritual yang masih berfungsi hingga sekarang. Kesadaran kolektif tentang spiritualitas Jawa menciptakan fenomena kuantum di mana realitas dapat dipengaruhi oleh keyakinan dan observasi manusia. Pulau Jawa, tadi saya sudah sebut, secara perspektif kuantum, merupakan superposisi energi spiritual yang belum bisa sepenuhnya terpecahkan oleh sains modern. Disinilah letak rahasia kekuatan spiritualnya, sebuah medan energi yang menunggu untuk dipahami dan diaktifasi oleh mereka yang memiliki kesadaran tinggi. Jawa adalah medan energi yang menunggu untuk dipahami dan menunggu untuk diaktifasi oleh mereka yang memiliki kesadaran tinggi. Dari sudut pandang historis, ada peran kolonialisme dan global power dalam menghancurkan spiritualitas Jawa. Artinya apa? Artinya mereka tahu dan mereka takut. Ya. VOC dan Belanda sadar bahwa kekuatan spiritual Jawa adalah ancaman besar bagi mereka. Maka mereka menghancurkan pusat-pusat spiritual seperti keraton, pesantren, situs-situs pertapaan. Dukun-dukun dan pemimpin spiritual difitnah, Islam digiring ke arah formalisme yang kering. Kan begitu yang terjadi selama ratusan tahun dijajah oleh VOC Belanda. Kemudian Orde Baru dan globalisasi saat ini. Terjadi kematian keseimbangan spiritual Jawa. Orde Baru menggiring Indonesia menjadi negara sekuler berbasis ekonomi. Pesantren, padepokan, dan ajaran spiritual semakin dikerdilkan. Budaya tirakat seperti puasa, meditasi, doa dianggap kuno dan diganti dengan budaya-budaya konsumtif. Kemudian datanglah teknologi. Terjadilah penghapusan identitas spiritual di sini. Internet dan media sosial semakin menjauhkan masyarakat dari praktik-praktik spiritual. AI dan transhumanisme kelak menggantikan kesadaran spiritual dengan kesadaran digital. Konsep manusia sebagai makhluk spiritual mulai tergeser oleh konsep manusia sebagai data dan produk dari sistem global. Dan itu yang mereka lakukan kepada kita. Jadi simpulan secara historisnya, ada pola-pola sistematis untuk menghapus energi spiritual Jawa, baik oleh penjajah kolonial di masa lalu maupun oleh modernisasi yang dikendalikan oleh global power. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman dan hilangnya energi tanah Jawa? Di sini kita bicara agama Islam. Ada konsep pencabutan keberkahan dari tanah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tanah yang penuh keberkahan bisa kehilangan energinya jika penduduknya berpaling dari nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai ketauhidan. Apakah ini tanda bahwa Nusantara sedang mengalami kemunduran spiritual sebelum akhir zaman? Jika kita melihat tentang hadis mengatakan, akan datang suatu masa ketika ilmu akan dicabut dengan wafatnya para ulama. Banyak ulama dan tokoh spiritual besar di Jawa telah meninggal dalam 20 tahun terakhir. Siapa yang menggantikan mereka? Para influencer digital? Para pemimpin sekuler? Kemudian adanya global power dan upaya sistematis melenyapkan Islam di Asia Tenggara. Indonesia ini jadi sasaran, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar. Jadi apakah melemahnya energi spiritual Jawa adalah bagian dari agenda lebih besar untuk melenyapkan Islam? Ini terjadi strategi divide and conquer, pecah belah dan kuasai, yang diterapkan dalam politik
agama, dan budaya. Simpulnya